Ketika usia 60 tahun dan setelahnya, siapa yang benar-benar akan mendampingimu? Saat kita masih muda, jawabannya mungkin terasa jelas. Keluarga, sahabat terdekat, dan orang-orang yang sudah kita kenal bertahun-tahun. Tapi begitu menginjak usia 60, kenyataan mulai berbeda. Hidup berubah, orang-orang sibuk, dan prioritas bergeser. Tiba-tiba, kita menyadari bahwa sistem pendukung yang selama ini kita andalkan mungkin tidak sekuat yang kita kira. Video ini akan membahas 6 pilar penting yang bisa menjadi pegangan hidup Anda, bahkan lebih andal dari keluarga saat usia semakin lanjut. Ini bukan soal menjauhi orang yang kita sayangi, tapi tentang memahami dari mana stabilitas sejati berasal dan memastikan kita tidak rentan saat membutuhkan dukungan paling besar. Dengan membangun fondasi kuat dari 6 pilar ini, Anda akan mendapatkan keamanan dan kemandirian yang akan menopang Anda menghadapi tantangan hidup. Tonton sampai selesai ya, karena 6 pilar ini bisa mengubah total cara Anda memandang arti dukungan. Mari kita mulai. Pilar 1. Kestabilan finansial. Dukungan paling andal bukanlah orang lain, melainkan kemandirian finansial Anda sendiri. Uang mungkin tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi ia bisa membeli keamanan, kebebasan, dan ketenangan pikiran. Semakin tua, kita semakin sadar bahwa mengandalkan anak atau keluarga untuk bantuan keuangan adalah resiko, bukan rencana. Anak-anak Anda punya kehidupan, pengeluaran, dan keluarga mereka sendiri yang harus diurus. Meskipun mereka sangat menyayangi Anda, mereka belum tentu selalu dalam posisi untuk membantu saat Anda butuh. Pikirkan contoh ini. Pak Budi, 72 tahun, selalu berasumsi anak-anaknya akan membantu jika ia menghadapi masalah keuangan. Ia sudah banyak membantu mereka sejak kecil. Tapi saat biaya medis tak terduga menguras tabungannya, ia mencoba meminta bantuan. Barulah ia sadar anak-anaknya juga sedang berjuang dengan cicilan rumah dan tagihan mereka sendiri. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena hidup memang penuh ketidakpastian. Itulah mengapa kestabilan finansial adalah pilar terkuat. Ini bukan soal menjadi kaya raya, tapi soal siap sedia. Punya tabungan untuk keadaan darurat, sumber pendapatan yang stabil, dan pemahaman yang jelas tentang cara mengelola uang agar Anda tidak pernah bergantung pada orang lain. Pilar 2. Kesehatan fisik. Ada satu hal dalam hidup yang tidak bisa digantikan oleh cinta, uang, atau dukungan orang lain. Kesehatan Anda. Setelah 60 tahun, tubuh Anda bisa menjadi sekutu terbesar atau penghalang terbesar. Anda bisa punya semua kestabilan finansial di dunia, tapi jika kesehatan menurun, kebebasan Anda ikut hilang. Keluarga memang peduli, tapi mereka tidak bisa berolahraga atau makan makanan sehat untuk Anda. Tanggung jawab itu sepenuhnya ada di tangan Anda. Banyak orang mengabaikan kesehatan mereka, berasumsi bahwa nanti akan ada yang merawat mereka. Tapi kenyataannya meskipun keluarga mencintai Anda, mereka punya hidup sendiri. Mereka mungkin tidak punya waktu, energi, atau kemampuan untuk menjadi perawat harian Anda. Ambil contoh Pak Anton, 68 tahun, yang dulu aktif tapi melupakan olahraga setelah pensiun. Ia pikir masih banyak waktu, tapi tanpa sadar energinya menurun dan mobilitasnya berkurang. Anak-anaknya berkunjung sesekali, tapi tidak bisa mendampingi sekian hari. Akhirnya ia sadar bahwa jika ingin mandiri, ia harus mengambil alih kendali atas kesehatannya sekarang. Lakukan olahraga ringan secara konsisten, pilih makanan yang menyehatkan, dan jangan tunda pemeriksaan kesehatan rutin. Setiap pilihan sehat yang Anda buat hari ini akan sangat dihargai oleh diri Anda di masa depan. Dukungan terkuat Anda bukanlah anak, saudara, atau teman, melainkan kemampuan Anda sendiri untuk tetap kuat dan aktif. Pilar 3. Lingkaran pertemanan atau social circle. Salah satu kesalahan terbesar yang orang lakukan di usia senja adalah mengisolasi diri. Mungkin terjadi perlahan, teman-teman pindah, kerabat meninggal, dan tanpa disadari, lingkaran sosial Anda mengecil. Tanpa pertemanan yang kuat, rasa kesepian akan merayap masuk. Kesepian di usia 60 ke atas sangat berbahaya, karena tidak hanya mempengaruhi emosi, tapi juga kesehatan fisik, ketajaman mental, bahkan harapan hidup. Mungkin Anda berpikir keluarga akan selalu ada menemani, tapi anak-anak Anda punya kesibukan, karir, keluarga, dan tanggung jawab mereka sendiri. Meskipun mereka sayang, mereka tidak bisa menjadi satu-satunya sumber persahabatan Anda. Itulah mengapa jaringan sosial adalah pilar penting.
Lihatlah kisah Ibu Ratna, 73 tahun, yang selalu mengandalkan keluarga untuk ditemani. Ia punya 2 anak yang sangat menyayanginya, tapi seiring berjalannya waktu, mereka sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak. Kunjungan pun semakin jarang. Ibu Ratna mulai merasa kesepian. Akhirnya, ia membuat perubahan. Ia mulai menjalin hubungan lagi dengan teman-teman lama, bergabung dengan komunitas, dan mencoba hobi baru. Tiba-tiba, hidupnya dipenuhi tawa dan kebersamaan. Ia tidak lagi menunggu keluarga untuk merasa terhubung. Ia membangun koneksi itu sendiri. Miliki teman, bergabunglah dengan kelompok komunitas atau sekedar mengobrol dengan tetangga. Hubungan ini memberikan sesuatu yang tak ternilai, rasa memiliki. Semakin banyak koneksi yang Anda bangun sekarang, semakin banyak dukungan yang Anda miliki di masa depan. Pilar 4, tujuan hidup atau sense of purpose. Sumber dukungan yang paling sering dilupakan bukanlah orang lain, melainkan tujuan hidup Anda sendiri. Setelah 60, banyak orang merasakan pergeseran. Peran yang dulu memberi makna sebagai orang tua, pekerja, atau pengasuh mulai memudar. Masa pensiun tiba, anak-anak mandiri, dan ritme hidup melambat. Tanpa arah yang jelas, mudah sekali merasa tidak berguna atau tersesat. Faktanya, tidak peduli seberapa besar cinta keluarga, mereka tidak bisa memberikan Anda tujuan hidup. Itu adalah sesuatu yang harus Anda bangun sendiri. Punya alasan untuk bangun pagi, entah itu hobi, proyek, atau tujuan, akan menjaga pikiran tetap tajam, emosi stabil, dan hidup tetap bermakna. Contohnya Pak Harun, seorang pensiunan insinyur berusia 70 tahun. Setelah pensiun, ia merasa hampa. Anak-anaknya hanya bisa berkunjung sesekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menjadi sukarelawan di sekolah setempat mengajari anak-anak membuat kerajinan. Tak butuh waktu lama, ia kembali punya alasan untuk bersemangat setiap pagi. Tujuan tidak harus berupa pekerjaan, bisa apa saja yang membuat Anda merasa hidup. Belajar hal baru, membimbing orang lain, bercocok tanam, melukis, atau sekedar menetapkan target pribadi. Semakin Anda berinvestasi untuk menemukan makna dalam keseharian, semakin sedikit Anda harus bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan. Pilar 5, ketahanan emosional, emotional resilience. Hidup selalu punya cara untuk menguji Anda. Setelah usia 60, tantangan tidak berhenti, hanya saja bentuknya berbeda. Teman-teman pergi, orang terkasih meninggal, dan masalah kesehatan muncul. Terkadang, hidup terasa lebih sepi. Tidak peduli seberapa besar dukungan orang lain, sumber kekuatan yang paling andal akan selalu datang dari dalam diri Anda. Kemampuan untuk beradaptasi, memproses emosi, dan menemukan ketenangan di saat sulit adalah yang akan membuat Anda terus melangkah maju. Banyak orang mengandalkan keluarga sebagai sistem pendukung emosional, berharap anak atau saudara akan selalu ada untuk menghibur mereka. Tapi kenyataannya, setiap orang punya perjuangan masing-masing. Mereka mungkin tidak selalu punya waktu atau energi untuk menjadi sumber stabilitas emosional yang Anda butuhkan. Ambil contoh Ibu Siti, 75 tahun yang kehilangan suaminya setelah 40 tahun menikah. Awalnya, ia bersandar pada anak-anaknya. Tapi seiring waktu, ia sadar bahwa meskipun mereka peduli, mereka punya keluarga dan tanggung jawab sendiri. Ia tahu ia tidak bisa berharap anak-anaknya mengisi kekosongan yang ia rasakan. Alih-alih membiarkan kesedihan menguasainya, ia fokus memperkuat dirinya secara emosional. Ia bergabung dengan kelompok pendukung, mulai menulis jurnal dan melatih rasa syukur. Lambat laun, ia menemukan kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketahanan emosional adalah tentang mengakui rasa sakit, memprosesnya dengan cara yang sehat, dan mengembangkan mekanisme coping yang memungkinkan Anda menghadapi naik turunnya kehidupan dengan anggun. Semakin Anda memupuk ketahanan emosional, semakin sedikit Anda merasa bergantung pada orang lain. Pilar 6, kemampuan untuk beradaptasi. Satu-satunya kebenaran tentang hidup setelah 60 adalah tidak ada yang tetap sama. Orang berubah, keadaan bergeser, dan hal-hal yang dulu Anda andalkan mungkin tidak lagi seandal dulu.
Kunci untuk berkembang di fase ini bukanlah dengan berpegang pada masa lalu, melainkan dengan kemampuan Anda untuk beradaptasi. Mereka yang paling sulit menghadapi penuaan seringkali adalah mereka yang menolak perubahan, yang terlalu erat berpegangan pada apa yang dulu ada, alih-alih merangkul apa yang sekarang ada. Tapi mereka yang mau menyesuaikan diri dan terbuka terhadap kemungkinan baru akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Lihatlah Pak Joko, 78 tahun, yang selalu mengandalkan pertemuan tatap muka untuk tetap terhubung dengan teman-temannya. Ketika banyak temannya pindah atau meninggal, ia awalnya merasa hilang. Tapi ia memutuskan untuk beradaptasi. Ia belajar menggunakan video call untuk terhubung dengan keluarga yang jauh, bergabung dengan grup diskusi online, dan bahkan membuat beberapa teman baru. Alih-alih membiarkan perubahan mengalahkannya, ia membiarkan dirinya tumbuh bersamanya. Orang-orang yang berkembang setelah 60 bukanlah mereka yang punya sumber daya paling banyak, tapi mereka yang menolak untuk terjebak dalam cara lama. Mereka yang tetap penasaran dan menemukan cara untuk menyesuaikan diri apapun yang terjadi. Pikiran akhir. Mencapai usia 60 ke atas adalah tahap kehidupan yang penuh kebijaksanaan sekaligus tantangan. Meskipun keluarga akan selalu memiliki tempat khusus di hati Anda, kenyataannya, dukungan paling andal yang pernah Anda miliki tidak ditemukan pada orang lain. Itu ditemukan dalam fondasi yang Anda bangun sendiri. Kestabilan finansial memastikan Anda tidak pernah harus bergantung pada orang lain. Kesehatan fisik menentukan apakah Anda bisa menjaga kebebasan dan kemandirian. Lingkaran pertemanan membuat Anda tetap terhubung dan merasa bahagia. Tujuan hidup memberikan makna dan arah. Ketahanan emosional menguatkan Anda dari kesulitan hidup. Kemampuan beradaptasi memungkinkan Anda berkembang meskipun hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Jika Anda memiliki 6 pilar ini, Anda tidak akan pernah merasa sendirian. Anda tidak akan harus memohon dukungan, merasa tak berdaya, atau menunggu orang lain datang untuk menyelamatkan Anda. Karena stabilitas sejati tidak datang dari berharap orang lain akan ada untuk Anda. Stabilitas datang dari mengetahui bahwa Anda sudah siap untuk berdiri tegak apapun yang terjadi.